Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audishala Putri Sepuh dengan NIM 220304184. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan usaha saya, yaitu bisnis kebab pisang coklat yang ditugaskan oleh dosen untuk ujian akhir semester 4. Usaha kebab pisang coklat itu adalah bisnis kuliner yang menawarkan camilan unik dengan kombinasi rasa pisang dan juga coklat yang disajikan dalam bentuk kebab. Dan saya akan menjelaskan, ada beberapa penjelasan tentang usaha kebab pisang coklat yang saya buat. Yang pertama yaitu ada konsep usaha. Konsep usaha kebab pisang coklat merupakan inovasi dalam dunia kuliner yang menggabungkan antara kelembutan pisang dengan manisnya coklat, dibalut dengan kulit kebab yang renyah. Usaha ini menarik karena menawarkan kombinasi rasa yang baru dan menyegarkan bagi konsumen yang menyukai rasa camilan yang manis. Yang kedua, ada target pasar. Usaha ini biasanya menyasar dan berbagai segmen pasar, seperti yang pertama ada anak-anak dan remaja. Segmen ini biasanya menyukai camilan manis dan unik. Yang kedua ada keluarga, yaitu orang tua. Sering kali mencari camilan yang biasa dinikmati bersama anak-anak. Yang ketiga ada mahasiswa dan pekerja. Segmen ini sering mencari camilan praktis yang mudah dan bisa dinikmati di tengah kesibukan. Yang ketiga ada menjelaskan tentang bahan baku. Yang pertama ada pisang. Pisang yang matang dan manis adalah bahan utama. Yang kedua ada coklat. Bisa menggunakan coklat cair, coklat batangan yang dilelehkan, dan selai coklat. Yang ketiga ada kebab pisang. Kulit kebab pisang yaitu adalah roti tipis sebagai pembungkus. Dan selanjutnya ada tambahan, bisa menambahkan keju, kacang, atau topping lainnya sesuai selera konsumen. Yang keempat ada proses produksi. Yang pertama ada persiapan bahan. Pisang dikupas dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Coklat yang dilelehkan jika menggunakan coklat batangan. Selanjutnya ada pembungkusannya, yaitu pisang dan coklat ditempatkan di atas kulit kebab, lalu dibungkus dengan rapi. Yang selanjutnya ada pemanggangan atau penggorengan. Kebab dipanggang atau digoreng hingga matang, kulitnya renyah dan coklatnya meleleh di dalam kulit kebab tersebut. Yang kelima ada pemasaran. Pemasaran yang pertama ada media sosial, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebelahnya untuk memposting foto dan video menarik tentang produk. Yang kedua ada kerjasama dengan influencer, mengajak influencer kuliner untuk mencoba dan juga mempromosikan produk dengan baik. Yang kedua ada promosi, mengadakan promosi seperti diskon, beli satu gratis satu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perjalanan usaha dalam bisnis kebab pisang coklat dapat dijelaskan dalam beberapa tahap penting, yaitu yang pertama ada ide dan konsep awal. Ide untuk memulai bisnis kebab pisang itu yaitu adalah muncul dari tren makanan unik dan juga kreatif yang sedang populer di pasar-pasar, yang menggabungkan kebab yang biasanya asin dengan rasa manis dari pisang dan juga coklat. Dianggap sebagai kombinasi yang unik dan menarik. Yang kedua ada riset pasar. Melakukan riset pasar untuk memahami semua preferensi konsumen dan juga mengetahui semua apakah ada permintaan untuk kebab pisang coklat. Dan selanjutnya ini termasuk menganalisis kompetitor dan mencari tahu harga yang wajar. Yang ketiga ada pengembangan produk, yaitu adalah mengembangkan resep kebab pisang coklat dengan yang sempurna. Ini mencakup yaitu memilih bahan berkualitas tinggi, menguji berbagai kombinasi rasa, dan juga mendapatkan umpan balik dari calon konsumen dengan melalui uji coba produk. Yang keempat ada modal dan juga pendanaan. Mengumpulkan modal untuk memulai usaha, yaitu adalah usaha baik dari tabungan pribadi, pinjaman, atau juga investor. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, dan juga menyewa tempat usaha jika diperlukan. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu produksi dan operasional. Memulai produksi kebab pisang coklat dengan
skala kecil untuk memastikan bahwa kualitas dan konsistensi produk, menyiapkan operasional harian termasuk pengadaan bahan baku, proses pembuatan dan juga pengemasannya. Selanjutnya yang keenam adalah pemasaran dan promosi, menerapkan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk ke konsumen di pasar. Ini bisa melalui media sosial, event kuliner, promosi di lingkungan sekitar, dan juga kerjasama antar dengan platform pengiriman makanan online juga. Yang ketujuh ada penjualan dan distribusi, menjual kebab pisang coklat melalui berbagai saluran seperti gerai langsung atau toko kelontong dan juga platform online. Mengatur sistem distribusi untuk memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen dengan baik. Yang kedelapan ada evaluasi dan juga pengembangan, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap bisnis untuk mengidentifikasikan area yang bisa ditingkatkan. Ini bisa mencakup bahwa variasi produk, peningkatan itu layanannya dengan baik kepada pelanggan, atau ekspansi ke pasar yang lebih luas. Dalam menjalankan bisnis kebab pisang coklat, beberapa ada kendala yang mungkin dihadapi seperti yang pertama ada bahan baku, yaitu ada ketersediaan. Kadang-kadang bahan baku seperti pisang dan juga coklat mungkin sulit untuk didapatkan, atau juga kualitasnya tidak konsisten, terutama di luar musim. Yang kedua ada harga. Harga yaitu adalah fluktual harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan juga margin keuntungannya. Yang keduanya ada persaingan, yaitu ada pemain lain. Banyaknya bisnis serupa atau alternatif camilan bisa membuat pasar lebih kompetitif. Yang selanjutnya ada inovasi produk. Perlu terus berinovasi untuk tetap menarik di mata konsumen dan mengalahkan kompetitor. Yang ketiga ada pemasaran, yaitu ada awareness. Tantangan dalam meningkatkan kesadaran merek dan membuat produk dikenal oleh masyarakat luas, yaitu dengan cara seperti yang tadi. Selanjutnya ada biaya iklan dan promosi, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi usaha kecil atau yang baru merintis. Yang keempat ada manajemen operasional, yaitu ada kualitas produk, yaitu menjaga konsistensi kualitas produk agar tetap enak dan juga higienis. Yang selanjutnya ada SDM, yaitu kesulitan dalam mencari dan mempertahankan karyawan yang terampil dan juga berdedikasi. Yang kelima ada regulasi dan juga perizinan, yaitu peraturan kesehatan yang memastikan bahwa semua produk standar kesehatan dan kebersihan itu dipenuhi, bisa jadi menantang. Selanjutnya ada tentang perizinan. Proses perizinan usaha dan sertifikasi yang mungkin memakan waktu dan juga biaya. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu lokasi. Lokasi yang strategis, memilih lokasi yang strategis agar mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga pelanggan, dan juga bisa mendapatkan trafik yang baik. Yang keduanya ada sewa. Biaya sewa dapat tempat yang mungkin tinggi di lokasi strategis. Yang ketujuh ada logistik dan juga distribusi, yaitu tentang pengiriman. Mengatur pengiriman bahan baku dan produk akhir agar tetap segar dan dalam kondisi hijau yang baik. Selanjutnya ada jaringan distribusi, yaitu membangun dan memelihara jaringan distribusi yang efisiensi dan juga efektif. Selanjutnya ada tentang keuangan yang tentang modal keterbatasan untuk ekspansi, pemasaran, dan juga investasi dalam peralatan baru. Selanjutnya ada cash flow, mengatur arus kas agar tetap stabil dan juga menghindari masalah untuk keuangan yang bisa mengganggu semua operasional bisnis. Selanjutnya tentang menghadapi kendala-kendala ini memerlukan perencanaan yang baik dan matang. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan wirausaha 2, yaitu pengalaman baiknya yang dapat diperoleh dari praktik wirausaha meliputi yang pertama ada penerapan teori ke praktik, yaitu ada aplikasi pengetahuan. Mahasiswa dapat menerapkan teori semua yang dipelajari di kelas langsung ke dunia nyata, membantu mereka untuk memahami dan juga konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada problem atau masalah solving, yaitu menghadapi dan
dan menyelesaikan semua masalah tentang nyata yang muncul dalam kehidupan sehari-hari menjalankan usahanya, melatih kemampuan analitis dan juga kreativitas. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pengembangan soft skill, yaitu kepemimpinan, yaitu berkesempatan untuk memimpin tim dan mengorganisir tugas, dan juga mengambil tugas, mengatur, dan mengambil keputusan yang strategis. Yang selanjutnya ada komunikasi, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi melalui interaksi dengan rekan tim dan juga pelanggan ataupun mentor. Selanjutnya ada kerjasama tim, yaitu belajar bekerjasama dengan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kemampuan kolaborasi dan juga manajemen konfliknya. Selanjutnya ada tentang pemahaman pasar. Tentang pemahaman pasar itu ada beberapa, yaitu yang pertama dari riset pasar, melakukan riset pasar secara langsung untuk memahami kebutuhan khusus dan preferensi konsumen. Dan selanjutnya ada tentang pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yaitu interaksi langsung dengan pelanggan atau memberikan kewawasan atau bicara tentang perilaku konsumen dan feedback yang berharga. Selanjutnya yang keempat ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi yaitu ada inovasi produk berkesempatan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada tentang strategi pasaran, yaitu mengembangkan dan juga menguji berbagai strategi pemasaran untuk melihat mana yang paling berefektif sekali. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah pengelolaan keuangan. Yang pertama ada perencanaan anggaran, yaitu belajar merencanakan dan juga mengelola anggaran serta membuat laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya ada pengelolaan kas, yaitu mengelola arus kas harian dan juga memahami pentingnya likuiditas dan juga operasional usaha. Selanjutnya yang keenam adalah networking. Yang pertama ada mentoring, yaitu mendapatkan bimbingan dari dosen ataupun pengusaha sukses yang bisa memberikan petunjuk dan juga wawasan saran yang berharga. Yang kedua ada relasi bisnis, yaitu membangun semua jaringan dengan seksama mahasiswa, pengusaha, dan juga profesional lainnya yang bisa bermanfaat di masa depan. Baiklah, sampai di sini video singkat saya kali ini. Bila ada kesalahan mohon diperbaiki karena yang sempurna hanya milik Allah SWT. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.